Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, buka bersama saya di kitab Matius pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Hari ini kita minta apa hari ini? Kita sedang mengalami kebutuhan, persoalan, himpitan, tekanan, atau apapun juga yang Bapak Ibu alami. Berdoa sama Tuhan. Doa itu membangun hubungan dua arah antara kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. Tuhan pasti berbicara, Tuhan pasti ngomong. Kalau kita butuh sesuatu, minta sama Tuhan. Tuhan ngomong kok, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Cari, maka kamu akan dapat. Ketok, maka kamu akan dibukakan bagimu. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya akan dibukakan. Kita hari ini berdoa minta apa? Kalau hari ini kita sedang mengalami masalah kesukaran, kesulitan, kita minta kekuatan Tuhan. Benar-benar Tuhan akan lakukan. Tuhan akan bikin pertolongan. Bapak Ibu sedang bergumul masalah apapun juga yang Bapak Ibu hadapin. Tuhan kadang bawa kita ke dalam cara yang berbeda ketika Tuhan mau jawab doa kita dan permohonan kita. Ketika kita minta kekuatan sama Tuhan, supaya diberikan kemampuan untuk berjalan setiap hari bersama Tuhan. Tuhan kadang bawa kita ke dalam kesukaran-kesukaran yang ruwet, yang bikin bingung, yang gak jelas ujung pangkalnya. Supaya kita ini bisa mengatasi kesukaran tersebut, sehingga kita menjadi kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Cara Tuhan itu berbeda dengan cara kita. Makanya kalau hari ini Bapak Ibu sedang mengalami kesukaran, kesulitan hidup, hubungan yang rumit, hubungan yang ruwet, bisnis yang kacau dan berantakan. Justru dari situ Tuhan akan berikan hikmat pengertian supaya kita ini bisa mengatasinya. Akhirnya kita jauh lebih kuat dari semula. Makanya bersyukur ketika ada kesukaran dan kesulitan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Sebenarnya Tuhan sedang mendidik kita, mengajarin kita untuk menjadi seorang yang kokoh, seorang yang kuat dan tahan banting, bisa menghadapi masalah apapun juga. Jangan malah ngeluh dan menggerutu. Makanya saya nggak habis pikir ada orang yang sampai hari ini masalahnya belum selesai dan masih belum jelas ujung pangkalnya seperti apa. Bersyukur Tuhan sedang mempersiapkan kamu untuk menjadi pribadi yang kuat dan kokoh. Tuhan sedang training, Tuhan ajarin begitu rupa. Semakin kita bisa berserah di hadapan Tuhan, semakin kita mencari terus, mengetok terus, akan ada ujung di mana Tuhan akan bukakan pintu dan Tuhan akan bikin terobosan. Kalau kita ini berdoa minta hikmat Tuhan, ternyata Tuhan kadang kirim masalah. Ketika Tuhan kirim masalah, ternyata Tuhan ngajarin kita supaya kita ini bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Makanya bersyukur hari ini, semakin kau banyak menghadapi masalah, semakin Tuhan tambahkan hikmat. Semakin Tuhan berikan hikmat, engkau semakin bisa menyelesaikan masalahmu dengan baik. Tidak hanya itu, Tuhan bisa menyelesaikan, Tuhan pakai hidupmu untuk bisa menyelesaikan masalah orang lain. Tuhan akan tambahkan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Karena dengan kita banyak menghadapi masalah, persoalan, kita akan semakin memiliki pengalaman untuk kedepannya jauh lebih baik. Makanya bersyukur, semakin tambahkan hikmat kepadamu, ditambahkan pengetahuan. Kalau kita ini minta keberanian, hari ini sedang takut, kacau, sedang masalah, Tuhan akan tambahkan keberanian kepadamu. Kalau engkau sedang meminta keberanian supaya hidupmu itu berkemenangan ketika menghadapi tantangan persoalan yang akan datang, justru Tuhan kadang bawa kita ke dalam hal yang membahayakan, hal yang bahaya, supaya kita bisa mengatasi. Dan akhirnya kita menjadi orang yang berani ketika kita menyelesaikan masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi, bahaya-bahaya yang nyerempet-nyerempet bahaya itu. Dan Tuhan tidak akan biarkan begitu saja kita ini jatuh dalam bahaya. Tuhan pasti proteksi, Tuhan pasti jagain, Tuhan pasti lindungin kok. Tuhan kita itu Tuhan yang baik, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Kalau kita ini minta jadi orang yang penuh kasih, penuh belas kasihan, kadang Tuhan tuh kirim orang bermasalah di sekitar hidup kita. Supaya ngapain? Supaya kita bisa praktek hidup menolong mereka, membantu mereka. Kalau engkau minta kekuatan Tuhan, Tuhan akan kirim kesukaran dan kesulitan supaya engkau bisa mengatasi kesukaran dan kesulitan itu, dan ujungnya engkau menjadi kuat. Kalau engkau minta hikmat sama Tuhan supaya diberikan pengetahuan, akhirnya Tuhan kirim masalah yang terjadi dalam hidupmu supaya ujungnya engkau bisa menyelesaikan dengan baik. Ternyata
Tuhan ajarin kau memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan dalam menyelesaikan persoalan. Ketika engkau sedang minta keberanian, karena hidupmu takut penuh bahaya, akhirnya Tuhan bawa kamu ke dalam hal-hal yang menyerempet bahaya supaya kamu bisa mengatasinya dan akhirnya tidak lagi memiliki ketakutan, tapi kamu memiliki pengalaman yang bisa mengatasi dengan baik. Ketika engkau jerit sama Tuhan minta kasih, Tuhan akan kirim orang bermasalah di sekitar hidupmu supaya engkau bisa menolong mempraktekkan kasih itu. Bapak Ibu, Tuhan akan ajarin kita dengan banyak hal, dengan kejadian-kejadian yang dalam kehidupan kita. Hari ini, apapun yang sedang kau alami, apapun yang terjadi dengan hidupmu, Tuhan tuh sedang ngajarin banyak hal sebenarnya. Hanya kita itu perlu kacamata iman yang tajam untuk melihat kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Kita akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib di masa yang akan datang. Kalau kita ini bisa belajar melihat dari setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita ini sebagai proses pendewasaan, proses training di mana kita akan suatu hari akan muncul dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Engkau sedang menghadapi masalah apapun juga, datang kepada Tuhan, berdoa, minta, cari, ketok, sampai pintu dibukakan. Jerit sama Tuhan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Tidak mungkin ada loh. Bapak di bumi ini tidak mungkin ketika anaknya nangis-nangis lapar minta roti, ya udah dulu bentar ke depan aku mau cari batu terus dikasih ini makan. Tidak mungkin. Nggak, bapak yang di dunia aja nggak akan melakukan seperti itu. Atau memberi ular jika ia minta ikan. Kalau anakmu pingin lauk ikan terus tiba-tiba ya udah kasih ular aja, ular yang hidup malahan. Nggak mungkin. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, ini kita yang selama tinggal di bumi ini kan manusia, hati kita ini kebanyakan jahat, tidak tahu memberi pemberian yang baik kepada yang anak-anakmu. Jadi perhatikan ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Justru kita harus belajar terus doa sama Tuhan. Ingat tentang perumpamaan seorang janda yang minta pembelaan seorang hakim, digedor-gedor pintunya sampai dapat pertolongan. Jangan pernah jemu berdoa. Jangan pernah menyerah ketika engkau belum mengalami jawaban terobosan dalam kehidupanmu. Terus berdoa, cari Tuhan sungguh-sungguh, kejar Tuhan sungguh-sungguh. Pak, hari ini aku udah capek Pak, berdoa belum terjadi terobosan juga. Pak, hari ini aku belum mengalami breakthrough dan terobosan Pak, udah bertahun-tahun. Pak, suamiku belum dipulihkan. Pak, bisnisku kacau. Tetap setia cari Tuhan, kejar Tuhan, cintai Tuhan, kasihin Tuhan, minta tolong terus sama Tuhan. Dan Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Justru kalau ketika engkau pingin terobosan, kau pingin suamimu berubah, biasanya suamimu gak bakalan berubah dalam waktu-waktu dekat, dibutuhkan waktu yang lama. Kenapa kok dibutuhkan waktu yang lama? Tuhan sedang ngajarin kau menjadi seorang istri yang baik. Kalau pasanganmu sedang hidupnya kacau dan berantakan, atau siapapun yang sedang kamu doakan yang hidupnya kacau dan berantakan, dan kamu mulai bayar harga di hadapan Tuhan, biasanya nggak langsung buru-buru berubah. Diizinkan ada jeda waktu supaya kita juga bisa mempersiapkan diri dengan baik berubah. Ketika mereka sudah dipulihkan, kita bisa memiliki karakter yang baik. Kita mempersiapkan diri. Katanya dibutuhkan waktu jeda. Tergantung respon hatimu. Kalau respon hatimu benar di hadapan Tuhan, sikap hatimu benar, ketika mereka dipulihkan, benar-benar hatimu juga ikut pulih. Kau bisa menerima dengan baik. Tapi saya menemukan banyak orang ketika berdoa untuk suaminya dipulihkan, tapi ketika suaminya dipulihkan, malah dia nggak bisa terima. Ini yang jadi trouble. Banyak seperti ini. Karena apa? Belum lulus ujian. Makanya ketika masa penantian, ini beberapa hari yang lalu kan saya saya ajarin tentang masa penantian. Kalau masa penantian itu masa di mana kita itu harus berubah, belajar berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau pasangan atau orang yang kita doakan itu berubah, kita sudah memiliki karakter Yesus, kita bisa terima dengan apa adanya. Tapi kalau tidak, kita kan malah jadi batu sandungan loh. Saya menemukan banyak orang yang hidupnya ngaco. Orang-orang yang pernah di sekitar hidup saya, dulunya dia orang yang takut akan Tuhan.
Ternyata dia bikin kesalahan dan dosa dan pelanggaran, sehingga suaminya yang dulunya orang nggak kenal Tuhan, tiba-tiba kenal Tuhan, akhirnya jadi murtad kembali. Kenapa? Nggak jadi berkat, nggak jadi contoh dan jadi tauladan. Akhirnya apa? Ya, babak belur kehidupannya. Ada beberapa orang yang dulunya ikut Tuhan luar biasa, tiba-tiba pasangannya hidupnya ngawur, dan berdoa bertahun-tahun pasangannya dibalikin ke Tuhan dan mulai berubah. Ternyata pasangannya yang berdoa bertahun-tahun itu ketika pasangannya berubah, dia curiga, dia trauma, dia sakit hati, dia bingung, dia penuh kecurigaan. Ya bagaimana mungkin engkau bisa menikmati berkat Tuhan? Justru masa penantian adalah masa peremukan. Justru masa penantian adalah masa kita ini berubah, mempersiapkan diri dengan baik. Kalau engkau sedang mengalami kebangkrutan, bisnismu belum dipulihkan Tuhan, ya hari ini engkau hidup pas-pasan, diajari engkau hidup mempergunakan berkat Tuhan dengan sebaik-baiknya. Jangan foya-foya, ngatur keuangannya dengan baik. Tuhan tuh ajarin kita loh, dari setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan itu Tuhan tuh ngajarin banyak hal. Tapi kita seringkali nutup mata, nutup hati kita. Kita menjadi orang egois, kita cari kambing hitam, kita menyalahkan orang lain. Sehingga apa? Kita nggak dapat pelajaran. Dari setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan ngajarin banyak hal dalam kehidupan kita. Tuhan ajarin kita hidup benar dan hidup takut akan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, apapun yang sedang kau alami hari ini, apapun yang sedang kau alami, kau belajar banyak hal bersama Tuhan. Ketika Tuhan bikin kondisi keuangan kami benar-benar lagi susah, Tuhan ngajarin banyak hal sampai hari ini. Tuhan ngajarin dan banyak pelajaran. Ternyata Tuhan mengubahkan hati saya. Tuhan mengubahkan motivasi hidup saya. Tuhan mengubahkan tujuan hidup saya. Tuhan ngajarin banyak hal yang saya benar-benar diubahkan dalam itu. Bapak Ibu, kalau engkau sedang menghadapi masalah dan persoalan yang terjadi dalam hidupmu, harusnya engkau belajar berubah. Belajar ngerti apa maksud Tuhan. Karena tidak mungkin semua yang terjadi dalam kehidupan tanpa kontrol kendali Tuhan. Semuanya itu dalam kontrol kendali Tuhan. Dan Tuhan punya maksud dan tujuan. Kita harus belajar. Masa di mana kita berubah. Jangan masa menggerutu, masa ngomel, masa membenarkan diri. Kita harus sungguh-sungguh ini. Dalam kondisi tertentu kita harus cari Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan kemurnian hati. Tuhan akan ajarin banyak hal. Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, belajar banyak hal. Tuhan sedang mempersiapkan kamu untuk sesuatu yang lebih besar di masa yang akan datang. Tuhan sedang mempersiapkan hal yang ajaib dan luar biasa di masa yang akan datang. Cari Tuhan terus. Pak, hari ini belum terjadi terobosan. Pak, suamiku udah 30 tahun belum berubah. Dengerin baik-baik. Mungkin sikap hatimu belum berubah. Hari ini mulai belajar berubah. Belajar berserah penuh. Minta hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Hidupmu akan diubah Tuhan. Keluargamu akan dipulihkan Tuhan. Belajar dari semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan sedang mempersiapkan kita sesuatu yang besar di masa yang akan datang. Tuhan tidak pernah akan biarkan. Engkau berdoa, Tuhan akan jawab loh. Jawabannya bisa cepat digenapi atau bisa juga lama. Tergantung sikap hatimu. Amin. Jagain hati ini penting setiap hari. Jaga hati kita ini. Kita terus minta hikmat, pengertian, pengetahuan setiap hari. Kita minta pimpinan Tuhan. Supaya hidup kita semakin dibawa dalam pusat kehendaknya. Semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Semakin didapati hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan akan bawa kita ke dalam level yang berbeda. Makanya Tuhan bawa kita ke dalam langkah-langkah setiap yang kita alami ini. Dengan banyak tantangan, banyak persoalan, banyak hal yang kelihatannya nggak tahu ujung pangkalnya seperti apa. Sebenarnya Tuhan ngajarin kita untuk semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Semakin kita belajar mempersiapkan diri untuk sesuatu yang besar di masa yang akan datang. Masalahmu sebagai batu loncatan. Persoalanmu yang kamu alami sebagai suatu proses pendidikan untuk semakin kita semakin kokoh, semakin kuat, dan semakin powerful untuk menjadi orang-orang hebat di masa yang akan datang. Saya berdoa Bapak Ibu, apapun yang hari ini Bapak Ibu alami, berdoa, cari Tuhan, minta sama Tuhan. Engkau butuh apa? Berdoa, cari Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan kita itu baik, tidak mungkin dia nggak akan jawab. Kalau kamu berdoa tepat seperti apa yang Tuhan mau, Tuhan akan jawab. Tuhan akan proteksi, Tuhan akan jagain, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan dalam hidupmu. Penyerahanmu hari ini akan menentukan
seberapa cepat persoalanmu akan diselesaikan oleh tangan Tuhan yang ajaib. Belajar dari setiap pendidikan yang Tuhan izinkan. Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan mengajarin kita untuk menjadi serupa segambar dengan Dia. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah Yesus. Kami percaya anugerah kemurahan kasih setia Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Ajarin kami untuk mempelajarin apa yang surga mau dalam setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami. Ajarin kami untuk melihat dengan kacamata rohani, untuk melihat perkara ilahi yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian dan pengagungan kami buat Raja di atas segala raja. Berkati setiap orang yang mendengar firman ini Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba-Mu juga berdoa untuk orang yang sakit. Hamba-Mu lepaskan urapan kesembuhan oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau sehat, jadilah engkau tahir, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. And God bless you.